yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri, nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana urgensi otonomi daerah di negara kita? Adanya pelaksanaan otonomi daerah dinilai sangat penting, sebab dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom kemudian akan mampu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan hukum, dan daya saing daerah. Problematika otonomi daerah di negara Indonesia. Masalah otonomi daerah merupakan segala masalah yang menyangkut kelemahan setiap daerah dan kekurangan dalam setiap daerah. Kami mendapatkan contoh problematika otonomi daerah, yaitu 1. Kepadatan penduduk tidak merata. 2. Sulitnya administrasi di dalam daerah. Solusi yang dapat kami ambil dari problematika tersebut adalah: pertama, pemerintah harus tetap mengontrol keadaan di setiap daerah. Kedua, membuat pendataan agar kepadatan penduduk merata. Ketiga, pemerintah harus mengontrol sistem dan pergerakan administratif setiap daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah otonom. Sejarah otonomi daerah dimulai dari era kolonial, era Jepang, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Era kolonial. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 2002 karya Syaukani DKK, pada pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Peraturan tentang Administrasi Negara Hindia Belanda. Kemudian pada 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasi yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan, hanya setengah anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah daerah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Namun, ada beberapa yang bisa dipelajari dari sistem otonomi daerah era Belanda, yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah yang bertingkat. Hal inilah yang masih dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Era Jepang. Meski hanya dalam waktu 3,5 tahun 1941 sampai 1945, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi,
Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian, dikenal dengan sebutan Shu. 3 wilayah Jepang dibagi dalam ken, kabupaten, dan shi, kota. Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Namun, struktur administrasi lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintah Belanda. Struktur administrasi tersebut adalah Panglima Bala Tentara Jepang, Penjabat Militer Jepang, Residen, Bupati, Wedana, Asisten Wedana, Lurah atau Kepala Desa, Kepala Dusun, RT atau RW, Kepala Rumah Tangga. Sistem administrasi tersebut yang kemudian diwariskan ke pemerintah Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, 17 Agustus. Era Orde Lama. Untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, sementara pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah di era Orde Lama. Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Kota Raya, 2. Kota Madya, 3. Kota Praja. Era Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut, dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Era Reformasi. Era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasang surut otonomi daerah. Dari perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tuntutan akan otonomi daerah memperlihatkan adanya semacam salah kaprah dalam pemahaman tentang otonomi daerah. Beberapa pengalaman yang pernah mengancam integrasi nasional suatu negara yang bermula dari tuntutan berotonomi telah menempatkan otonomi di bawah prasangka sehingga perlu diawasi, dikendalikan, dan dikekang. Pergolakan daerah di tanah air kita pada masa lalu oleh berbagai kalangan dipandang sebagai bersumber dari masalah-masalah otonomi. Jalan pikiran ini antaranya ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 1974 yang menyatakan bahwa sedang istilah seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini. Istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara. Sinyalmen penjelasan Undang-Undang Nomor 5 1974 di atas menimbulkan pertanyaan, apakah yang diartikan dengan otonomi yang seluas-luasnya sepanjang otonomi itu dipahami sebagai fenomena atau subsistem negara kesatuan? Apakah dalam perjalanan Republik Indonesia otonomi seluas-luasnya pernah dilaksanakan dan tersebut mewujudkan keadaan yang kurang diharapkan?